Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama, podcast original series persembahan Media Podcast Network by KG Media. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Jangan lupa juga untuk follow media sosial dan TikTok kami di @media_by_kg_media agar kamu tidak ketinggalan informasi podcast di jaringan media lainnya. Siapkan dirimu untuk mendengarkan cerita seru yang menegangkan. Sudah selang beberapa hari sejak Kinasi datang ke sini. Apakah aku adalah aku seperti yang aku ceritakan? Apakah aku layak dikultuskan warga Banjarsari seturut diriku untuk bertindak buas? Dan aku kembali merenung. Apakah Tuhan menyertai langkahku? Apakah ini menjadi bentuk kebaikan yang setujui Tuhan? Apakah aku orang baik dan Mbak Rahayu itu orang jahat? Dan apakah itu benar dan salah? Berkutat dengan potongan-potongan kejadian yang kukatakan beberapa hari lalu. Rasanya jahanam sekali. Apakah aku memang tidak layak ada di tempat ini? Kinasi saja yakin ini bukan tempatku. Lalu di mana sebaiknya sekarang berada? Bajingan! Lalu apa sekarang? Woi Agung. Ada apa lagi? Kenapa tidak membiarkanku tentram? Agung, kemari. Ada apa? Ada yang ingin bertemu kamu. Kenapa? Kinasi lagi? Dia masih kurang dengan cerita yang kuberikan kemarin. Temui saja dia. Tidak usah banyak ngomong. Aku malas. Cepat. Kamu hanya membuang-buang waktuku saja. Sosok pria mulai mendekati sel tahananku. Tubuhnya besar dan tinggi, rambutnya panjang bergelombang dan lepek, wajahnya kasar dan ada bekas luka di alisnya. Pria itu, apakah aku mengenalnya? Tapi entah mengapa saat melihat matanya, aku merasa kita sempat saling kenal. Kita bertemu lagi. Ada apa? Kamu benar-benar tidak bisa berbasa-basi ternyata. Jangan buang waktuku. Terpujilah engkau, Agung. Apa maksudmu? Aku ini tidak sedang mengganggumu. Justru aku di sini ingin bilang padamu, aku mendukungmu. Apa maksud pria ini? Aku mewakili warga Banjarsari. Berterima kasih untuk usahamu mewakili hati-hati yang terluka. Engkau adalah sebuah penggenapan dari rasa sakit kami. Kami sudah muak untuk hidup tertekan dan engkau membukakan jalan itu. Berhenti bicara omong kosong ya. Tidak, kita sama. Jadi kenapa aku harus berbicara omong kosong denganmu? Pergi. Kakakmu, Rahayu. Jangan sebut nama itu di hadapanku. Aku kesini untuk menyampaikan sebuah pesan. Kami berhasil merebut kembali surat tanah milik bapakmu, Bapak Rama. Kami juga berhasil menyelamatkan itu sebelum musibah yang menimpa rumah Rahayu. Kami adalah pasukan-pasukanmu yang siap untuk bergerak di bawah kebijaksanaanmu. Apa? Aku selalu mendengar kampanyemu di desa ini. Aku selalu mengikuti langkahmu sejak engkau mengadili gurumu yang layak mati itu. Aku selalu menemanimu hingga ke bangku-bangku pengadilan. Aku ada di sana. Pantas saja wajah orang ini sepertinya aku kenal. Aku juga memahami kalau engkau juga ingin derita Bapak digenapkan. Bapak terluka oleh dia yang rela menjual keluargamu. Engkau terluka sebab dijual oleh dia yang adalah keluargamu sendiri. Bagaimana kamu tahu tentang itu?
Aku selalu menyimak perkataanmu. Aku melihat bahasa tubuhmu. Aku melihat kalau engkau masih belum tenang berada di tempat ini. Masih ada harga untuk menuntaskan putaran ketidakadilan di hidup ini. Lalu, sekarang apa? Sekarang, jerih payah bapakmu tidak perlu dijual. Pemerintah tidak bisa memproses tanah itu karena mereka tidak punya surat tanah itu. Pemerintah hanya paham surat tanah itu sudah terbakar bersama musibah yang menimpa Rahayu. Aku bisa menjamin, pemerintah tidak layak mengeluarkan surat tanah baru karena kami berhasil menyelamatkan surat itu yang asli dan sebenarnya. Bagaimana bisa kamu memiliki itu? Apakah kamu hanya berbohong dari tadi? Tidak mungkin aku berbohong kepadamu, wahai sang pemimpi dan pemimpin, tuntun kami. Apa ini? Aku hanyalah seorang anak yang tidak terima bapaknya dibunuh secara brutal. Mengapa kamu menyebutku pemimpin? Engkau adalah penggenapan harapan dan mimpi kami. Engkau hadir untuk memberikan keadilan bagi desa Banjarsari yang hampir saja kehilangan jati dirinya. Bapakmu sudah ingin mengembalikan Banjarsari menuju potensi terbaiknya, sebuah pusat pertanian di kabupaten ini. Dan amarahmu mengingatkan kami untuk tetap percaya. Hei, waktumu sisa 10 menit lagi. Siapa dia? Kacau sekali bicaranya. Bisa-bisanya dia mengganggukan Agung. Asal kau tahu saja ya, Gung. Kakakmu sudah bertemu dengan bapakmu di surga. Dia ditemukan mati di rumahnya kemarin malam. Lalu, apa lagi yang kamu cari, Gung? Apa maksud sipir itu? Rahayu mati. Benar. Hah? Bagaimana bisa? Menurutmu bagaimana bisa? Aku tidak peduli. Rumah paling terang di satu desa, rumah dengan teknologi listrik yang maju, dan kakakmu, maaf, Rahayu mati karena rumahnya terbakar sampai habis. Menurutmu bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Kamu sudah mendapatkan surat tanah, kemudian Rahayu mati. Bagaimana bisa? Semua ini adalah penggenapan. Mengapa dia selalu menyebut penggenapan? Apakah kematian itu bukan karena kesalahan teknis? Apakah kematian itu diupayakan? Apa maksudmu dengan penggenapan? Aku menggenapkan dendammu, Agung. Aku tidak memintanya. Tapi doa-doamu mengantarkan pesan itu. Diam! Tidak mungkin. Yang benar saja. Aku sudah bilang, aku selalu mengikutimu. Sebelumnya, aku mengikuti bapakmu. Aku sudah menangkap bahasa-bahasa yang engkau sampaikan, baik tersirat atau tidak. Apa maksudmu, brengsek? Namamu Agung. Seturut itu, aku menggaungkan mimpi-mimpimu juga. Aku akan menjalankan perintahmu, karena engkau sudah bisa memberi martabat bagiku dan Banjarsari. Waktu sudah habis. Agung, kamu harus mendengar ini. Kemari kau. Ada apa lagi? Ingat Kinasih yang kemarin mewawancaraimu. Ini kisahmu sudah tayang di surat kabarnya. Kamu dengar baik-baik, Agung. Judulnya Agung Bengis untuk selamatkan bapaknya yang tiada. Dari harian Warta Harjo. Dengarkan baik-baik, Agung. Agung, seorang warga dari desa Banjarsari, menjadi seperti mitos. Agung mulai menunjukkan dirinya untuk mengejar keadilan dengan bertindak bengis kepada gurunya. Aksi ini Agung lakukan untuk mengejar keadilan atas kematian bapaknya yang brutal dan berdarah di tengah lahan tembakaunya. Aksi balasan dari Agung bertujuan untuk mencari keadilan tentang siapa tokoh dan motif apa yang mereka lakukan kepada bapaknya. Apakah ini maksud dari perkataan Kinasih kemarin? Inikah jawaban yang bisa membantuku? Lelaki ini? Apakah ini adalah jawaban yang diberikan dari pikiran tadi pagi? Apakah aku adalah baik? Dan apakah Bapak di sana memberiku jawaban melalui lelaki ini? Terima kasih Bapak. Selalu aku antarkan pesan kepadamu melalui doa. Sungguh indah caramu membalas doa-doaku. Indah sekali hari ini. Aku tidak percaya ini. Terimalah Agung pesan-pesan tersebut dariku. Genaplah doa-doamu, Agung. Buka pintunya, Nadia. Buka. Tolong. Itu dia kisah sosok Agung yang bisa kamu baca selengkapnya di harian Warta Harjo. Apakah Agung adalah korban satu-satunya dari kebusukan pemerintah? Tidak.
Agung hanyalah salah satunya. Masih ada kebusukan lain yang harus terungkap sampai tuntas. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Dari kawasan Banjarsari, Radio Kembang Rahayu mengantar keindahan Kaula Banjarsari. Sampai jumpa. Malam-malam aku sendiri. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.